sebelah kiri Ustazah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ustazah, teknik pembelajaran kita hari ini adalah bahwa Ustazah mengajar anak Ustazah. Di sini ada 2 kelas, yaitu anak Ustazah kelas 1 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak Ustazah kelas 2 di sebelah kiri Ustazah, yaitu dengan mata pelajaran matematika. Berada di dalam satu ruangan. Kenapa berada dalam satu ruangan? Karena ruangan kelas 1 dipakai untuk pelaksanaan ujian tryout kelas 6. Kemudian Ustadz yang mengajar di kelas 1 juga sedang mengawas ujian tryout kelas 6. Untuk itu anak Ustazah dikumpulkan dalam ruangan ini. Paham anak Ustazah? Fahim tuh? Oke, alhamdulillah. Baiklah anak Ustazah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, anak-anak Ustazah masih ingat anak-anak Ustazah kelas 1 apa pelajaran kita sebelumnya? Iya, pintar. Ya, mengenai anggota siapa saja? Ya, anggota keluarga di rumah ada ayah, pintar. Coba Aisyah. Ya, ada ibu, siapa lagi? Dan anak pintar ya. Maka dari itu dinamakan dengan apa anak Ustazah? Sebuah keluarga. Ini dia ya, sebuah keluarga. Jadi pelajaran kita mengenai keluarga. Hebat anak Ustazah kelas 1. Kita berikan aplaus buat anak-anak Ustazah kelas 1. Oke. Nah, sekarang anak-anak Ustazah yang di kelas 2 masih ingat dengan pelajaran kita sebelumnya? Ya, pintar, alhamdulillah masih ingat, yaitu mengenai bangun datar. Anak Ustazah tinggal di mana? Iya, tinggal di rumah. Nah, anak Ustazah tinggal di rumah, di sebuah rumah. Nah, rumah itu juga dalam keadaan bagaimana? Pintar, dalam keadaan bersih. Pintar juga di rumah itu ada benda-benda yang berbentuk apa? Oh, hebat. Nah, pintar Hasan, berbentuk bangun datar. Pintar Hasan ya. Ini contohnya rumah. Di sini ada berbentuk bangun datar. Tong sampahnya, tutup tong sampah berbentuk apa? Pintar Fadil, berbentuk lingkaran. Nah, kalau di sini berserakan. Nah, apakah rumah itu harus berserakan? Ya, tidak. Berarti rumahnya harus bersih. Makanya pelajaran kita sekarang dengan tema yaitu mengenai hidup bersih dan sehat. Pintar anak Ustazah. Nah, oke anak-anak Ustazah. Ustazah akan kembali lagi menanyakan kepada anak Ustazah yang di kelas 1 ya. Ustazah akan menyampaikan bahwasanya anak-anak Ustazah, manfaat dari pembelajaran kita hari ini kita mengetahui mengenai anggota keluarga inti. Pintar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana anak Ustazah bisa menyampaikan kosakata, misalnya 3 kosakata tentang anggota keluarga inti ya. Bagaimana nanti mempraktekannya baik bisa maupun secara tulisan dengan baik dan benar. Hebat anak-anak Ustazah kelas 1. Sekarang anak-anak Ustazah kelas 2, anak-anak Ustazah tahu manfaat pembelajaran kita hari ini? Ya, hebat. Kita mengetahui bagaimana hidup bersih dan sehat di rumah, lingkungan yang bersih. Sedangkan tujuan pembelajaran kita bagaimana nanti setelah mendengar penjelasan dari Ustazah, anak-anak Ustazah tahu nantinya bagaimana ruas garis yang membatasi model pada bidang datar. Nah, ini contohnya bidang datar, bangun datar yang ada di rumah, benda-bendanya ya, dengan baik dan benar. Pintar anak-anak Ustazah ya. Nah, anak-anak Ustazah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran kita. Ustazah akan ke kelas 1 sebentar. Silakan anak-anak Ustazah kelas 2 amati gambar yang ada di papan tulis ini. Silakan diamati dulu. Nanti Ustazah akan kembali bersama anak-anak Ustazah. Nah, anak-anak Ustazah yang kelas 1. Nah, sekarang anak-anak Ustazah, sebelum kita masuk kepada pelajaran ya mengenai anggota keluarga, kita akan menyanyikan
backing. Silakan anak ustazah bertepuk tangan. Kita ice backingnya tepuk tangan. Jika ustazah menyampaikan tepuk 1, anak ustazah bertepuk berapa kali? Iya, pintar Hasan, 1 kali. Jika misalnya ustazah menyampaikan tepuk 2, bertepuk berapa kali? Ya, pintar, 2 kali. Jika ustazah sampaikan tidak bertepuk, tidak ada kata-kata tepuk, berarti anak ustazah tidak bertepuk. Oke, kita praktekkan. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, 2. Ya, pintar. Berarti kalau ustazah bilang 2, anak ustazah tidak bertepuk. Oke, kita uji semangat anak-anak ustazah. Baik anak ustazah, ustazah akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini terkait dengan ini ya. Perhatikan dulu bagi anak-anak ustazah yang berada di kelas 2. Mengenai apa? Ya, silakan perhatikan benda-benda yang ada di rumah, yaitu ada meja berbentuk apa? Ya, oke, hebat Hanif, berbentuk lingkaran, pintar. Kemudian silakan Nova. Ini apa? Meja makan pintar, berbentuk apa? Sepersegi panjang, hebat anak ustazah. Ini apa anak ustazah? Ya, hebat. Ayo sini perhatikan. Ustazah panggil anak ustazah ke depan. Ya, silakan. Neng ke depan. Ini berbentuk apa Neng? Oh ya, pintar. Jamnya berbentuk segitiga. Pintar Neng ya. Nah, silakan kembali ke tempat. Nah, anak ustazah, dilihat di sini ada garis. Ini namanya apa? Ini apa anak ustazah? Ruas garis. Berarti pada bangun datar ada ruas garis yang membatasi model bangun datar. Ini dia. Ini garisnya, ini juga ruas garisnya, ini yang membatasinya. Ini juga ruas garisnya. Pintar anak ustazah. Sekarang anak ustazah yang berada di kelas ini ya akan membuat nanti secara berkelompok ustazah berikan. Silakan nanti anak-anak ustazah mengerjakan benda apa saja yang berbentuk bangun datar yang ada di dalam kelas kita. Pintar anak-anak ustazah ya, nanti ustazah bagikan. Silakan, ini kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Nah, ini anak ustazah yang berada di kelompok 3. Silakan anak-anak ustazah tuliskan nanti nama-nama benda yang di sekitar kita berbentuk bangun datar. Ustazah akan menilai bagaimana sikap anak ustazah. Nanti ada penilaiannya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana disiplinnya, kejujurannya, tanggung jawabnya, ya. Kemudian keterampilannya juga ustazah nilai nanti. Dan juga dari kognitif akan ustazah nilai tentang hasil pekerjaan anak-anak ustazah. Nanti ustazah akan ke kelas 1 ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, berarti anak ustazah yang kelas 2, tema pembelajaran kita yaitu mengenai hidup bersih ya, hidup sehat dan bersih. Ya, ini ya. Kemudian anak-anak ustazah silakan dikerjakan tentang tugas kelompok. Nanti ustazah akan kembali lagi, ustazah ke kelas 1 dulu ya. Baik anak-anak ustazah yang kelas 1 ya, silakan diperhatikan ini gambar yang ada di depan terkait apa anak ustazah? Ya, hebat. Ini terkait keluargaku. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak ya. Ini ayah, ibu, dan anak. Itu dinamakan apa tadi anak ustazah? Ya, pintar anak ustazah, luar biasa. Ayo sini anak ustazah. Ayo sini, ya, anak ustazah Ihsan, ayo ke sini Nah, coba perhatikan di sini. Mana menurut Ihsan yang sebagai ayah di sini? Ya, pintar ini, pintar. Yang ibu, ya, pintar Ihsan ini. Kemudian yang anak mana Ihsan? Ya, pintar ini. Berarti dinamakan apa Ihsan? Ya, hebat Ihsan ya, dinamakan dengan keluarga inti. Silakan Ihsan kembali ke tempat, kita berikan tepuk tangan untuk Ihsan. Berarti tema kita adalah mengenai keluargaku ya. Ustazah akan berikan kepada anak-anak
siapa saja anggota keluarganya. Untuk itu anak ustazah akan membuat pada kertas ini. Silakan bekerja secara berkelompok. Nah, ini anak ustazah kelompok 1, ini anak ustazah kelompok 2, dan ini anak ustazah kelompok 3. Silakan ditulis siapa saja anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing. Nah, nanti perwakilan dari anak-anak ustazah akan menampilkan di depan kelas ya. Siapa yang akan menampilkan nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan ustazah juga akan nilai bagaimana nanti penilaian sikap anak-anak ustazah, kejujurannya, kerjasamanya, dan lain-lain ya. Nah, ustazah akan ke kelas 2 dulu ya. Nanti keterampilan anak-anak ustazah juga ustazah nilai. Nah, bisa kira-kira anak ustazah paham? Paham itu? Oke, alhamdulillah. Ya, silakan bekerja ya. Nah, ustazah, anak ustazah yang di kelas 2 sudah siap nak? Ya, coba ustazah lihat. Ya, alhamdulillah pintar nih, ada 5 benda yang ada di dalam kelas, luar biasa. Ini betul semuanya, ada meja, ada kursi ada kursi, kemudian ada jendela yang berbentuk persegi panjang, ada jam yang berbentuk lingkaran, kemudian juga ada roll yang berbentuk segitiga. Ada persegi ya, 3 persegi yaitu keramik. Wah, keramik sekolah kita berbentuk persegi, luar biasa. Dapat 100 anak ustazah kelompok 1. Oke, yang kelompok 2 ustazah lihat, dan alhamdulillah. Nah, di sini juga betul anak ustazah. Nah, 1, 2 di sini mungkin anak ustazah kelompok 2 agak khilaf ya. Di sini anak ustazah membuat jendela itu persegi. Nah, sebenarnya coba perhatikan jendela kita, apakah dia persegi atau persegi panjang. Nah, di sini jendela kita anak ustazah dia berbentuk persegi panjang. Sisi ruas garis ini dia lebih panjang daripada ruas garis yang di bawah. Berarti bentuknya apa? Persegi panjang. Pintar anak ustazah ya. Jadi khilaf di sini anak ustazah dapat 80. Ya, nggak apa-apa anak ustazah ya. Nah, sekarang anak ustazah yang kelompok 3. Nah, alhamdulillah betul semuanya dapat 100. Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak ustazah. Oke. Nah, anak ustazah kembali dulu ke kelas 1 ya. Silakan nanti dipresentasikan, salah satu orang nanti mempresentasikan ke depan kelas. Oke, paham tuh? Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak ustazah yang di kelas 1, bagaimana anak ustazah bisa menuliskan anggota keluarganya? Wah, hebat di sini ya. Di Hasan menyebutkan ada ayah, ada ibu, kemudian ada adik. Pintar, Hasan juga punya adik anggota keluarganya. Luar biasa, di sini terdiri dari 5 orang ya anak ustazah. Semuanya dapat 100, betul semua yang dibikin. Kemudian ini lagi anak ustazah kelompok 2 juga betul semuanya anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pintar. Kelompok 3 juga luar biasa. Ayah, ibu, ada kakak dan adik. Kakak dan adik adalah anak. Wah, hebat, luar biasa penjelasannya. Kita berikan aplaus buat teman-temannya semuanya. Semua anak ustazah kelas 1 dapat 100. Walaupun tulisannya di sini masih ada yang perlu diperbaiki ya, karena anak ustazah masih belajar. Pintar anak ustazah. Nanti anak ustazah akan menyampaikan di depan kelas bagaimana mengenai hasil diskusi kelompoknya, ada perwakilan. Oke? Nah, pintar anak ustazah. Silakan berdiskusi dulu siapa nanti yang akan menyampaikan ke depan kelas. Nah, ustazah akan ke kelas 2 dulu ya anak-anak ustazah. Nah, anak-anak ustazah silakan yang kelas 2 yang ingin menyampaikan hasil kelompoknya. Ya, pintar kelompok 2, silakan diwakili oleh Husen. Silakan Husen. Ya. Oke. Dan pintar, luar biasa, benar yang disampaikan oleh Husen ya, bahwa benda-benda yang ada di dalam kelas, jendela berbentuk persegi panjang, kemudian ada jam dinding yang berbentuk lingkaran, roll yang berbentuk segitiga, kemudian juga lantai keramik yang berbentuk persegi gitu ya, lantai keramik sekolah.
Kemudian papan tulisnya juga berbentuk persegi panjang. Luar biasa, hebat anak-anak ustazah. Nah, anak-anak ustazah, nanti sebelum kita akhiri pembelajaran, anak-anak ustazah akan ustazah tanyakan kembali. Silakan sampaikan apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu ustazah ke kelas 1. Ustazah sampaikan kepada adik-adik kelas 1 dulu ya. Nah, anak-anak ustazah yang kelas 1, siapa yang akan presentasikan ke depan mewakili? Ya, oke. Silakan anak ustazah Fatimah. Ya, Fatimah sekarang yang dari kelompok 3. Oke. Nah, Fatimah. Iya, tepuk tangan. Fatimah menyampaikan bahwa anggota keluarga inti terdiri dari siapa tadi, Nak? Ya, ayah, ibu, dan anak. Kita berikan aplaus buat Fatimah dan teman-teman. Nah, semua anak-anak ustazah bagus ya hasil kelompoknya. Nanti anak ustazah sebelum kita tutup pelajaran, ustazah akan menyampaikan juga kepada anak-anak ustazah bagaimana antum menyimpulkan pembelajaran kita ya. Bukan pembelajaran kita, nanti ustazah akan kembali ke kelas 2. Anak-anak ustazah, nah siapa kira-kira anak-anak ustazah di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Oke ya, tepuk tangan, pintar. Iya, tadi Fatimah. Nah, sekarang Muhammad yang menyampaikan, luar biasa ya. Muhammad menyampaikan tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang anggota keluarga inti. Hebat. Bagaimana tentang perasaan anak ustazah hari ini belajarnya? Senang? Alhamdulillah senang. Ilmu pengetahuan apa yang didapat? Iya, anggota keluarga inti. Hebat. Sekarang ustazah akan memberikan evaluasi juga, tapi perorangan bukan per kelompok. Silakan anak-anak ustazah tulis di buku latihannya 3 kosakata yang terkait dengan anggota keluarga inti. Oke anak ustazah? Nah, paham? Nah, paham tuh? Oke, ustazah akan ke kelas 2 dulu ya. Nah, anak-anak ustazah kelas 2, silakan anak ustazah menyampaikan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, hebat anak ustazah, pintar. Ah ya, hebat, luar biasa ya. Luar biasa Lukman menyampaikan bahwasannya pada bangun datar itu ada ruas garis yang membatasi bangun ruang datar. Nah, contoh benda yang ada di dalam kelas untuk itu ada yang berbentuk bangun datar, yaitu contohnya pintu, jendela berbentuk bangun datar, jam, dinding dan lainnya. Pintar. Nah, anak-anak ustazah, bagaimana perasaan anak ustazah belajar hari ini? Senang? Nah, pintar, senang, alhamdulillah. Mengetahui tentang apa? Ya, ruas garis yang membatasi pada bangun datar. Kemudian juga contoh benda yang ada di pada bangun datar yang ada di sekolah. Kemudian anak-anak ustazah juga mengetahui bagaimana kita menjaga benda-benda itu, baik di rumah maupun di sekolah. Bangun datar itu bagaimana kita menjaga kebersihan di kelas kita terkait dengan benda-benda yang ada di sekolah maupun di rumah. Ya, pintar anak ustazah. Nah, ustazah akan melakukan evaluasi kepada anak-anak ustazah. Silakan setiap anak ustazah menulis di buku latihannya. Apa yang akan ditulis? Yaitu 5 contoh benda yang ada di dalam kelas kita yang berbentuk bangun datar. Tugas ini pribadi, bukan berkelompok. Paham anak ustazah? Kalau tadi berkelompok, sekarang pribadi. Nanti akan ustazah nilai. Oke? Nah, anak-anak ustazah, nah silakan dikerjakan. Oke anak-anak ustazah? Nah, pintar. Nah, ustazah akan menyampaikan kepada adik-adik kelas 1 dulu ya. Pintar anak-anak ustazah? Nah, silakan ustazah lihat. Iya, pintar. Ini Anila dapat 100, hebat. Siti dapat 100, hebat Siti ya. Semuanya betul. Nah, anak-anak ustazah latihannya dikumpulkan, nanti akan ustazah nilai lagi dan semuanya ini ustazah lihat semuanya terdapat 100 ya. Nah, hebat anak-anak ustazah. Oke. Nah, anak-anak ustazah untuk yang kelas 1, untuk tindak lanjutnya antum nanti ada tugas di rumah. Apa tugasnya? Ya, ada pekerjaan di rumah ya. PR-nya yaitu nanti pada pertemuan berikutnya, karena ini terkait dengan anggota keluarga inti, anak ustazah
kita pada hari Jumat depan. Oke anak ustazah. Nah, pintar anak ustazah ya. Nah, silakan dicatat dulu, diingat-ingat. Oke anak ustazah. Nah, pintar. Nah, sekarang anak ustazah yang di kelas 2. Nah, udah siap ya? Apa tugas antum di rumah nanti? Nah, tugas anak ustazah di rumah adalah menuliskan di buku latihannya tentang 5 benda yang berbentuk bangun datar yang ada di sekitar rumah. Apa saja bendanya? Kemudian silakan anak ustazah lihat mana yang batas ruas garis pada bidang datar tersebut. Ya, contohnya di rumah anak ustazah ada jam dinding yang berbentuk segitiga contohnya. Mana ruas garisnya? Buat dulu segitiganya, buat jam dindingnya, kemudian ini dia ruas garisnya. Langsung anak ustazah buat. Paham anak ustazah? Nah, alhamdulillah paham ya. Oke anak ustazah masih semangat? Wah masih semangat, tapi waktu kita sudah hampir habis selesai ya. Tepuk semangat untuk kelas 1 dan kelas 2. Semangat, pintar. Oke anak ustazah, ada yang mau bertanya? Oh gitu. Oh anak ustazah Isan menanyakan, berarti dikumpul minggu besok ustazah? Iya, tugasnya yang di rumah dikumpulkan minggu besok, dibawa minggu besok ke sekolah ya. Oke, anak ustazah kelas 1 ada pertanyaan? Oh, boleh ada yang bertanya, bolehkah fotonya tidak di rumah ustazah, foto ayah ibu beserta anak, fotonya lagi pergi jalan-jalan? Boleh anak ustazah, dimanapun boleh, yang penting foto anggota keluarga inti. Ada ayah, ibu, dan anak. Hebat anak ustazah. Oke anak ustazah, masih ada pertanyaan? Tidak? Oke, alhamdulillah ya, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ustazah juga sudah menyampaikan bahwa belajar hari ini senang, kemudian mendapatkan ilmu ya tentang anggota keluarga. Bagi kelas 1 anggota keluarga inti, kelas 2 mengenai bangun datar. Nah, untuk itu anak ustazah, kita bersyukur kepada Allah atas ilmu yang kita dapatkan hari ini. Baik anak ustazah kelas 1 maupun anak ustazah kelas 2. Bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Kemudian sebelum pulang ya, karena kita SDIT Qurrata A'yun Batu Sangkan berada di bawah JSIT, kita juga harus saling bermaafan sesama teman. Jika ada hari ini mungkin anak ustazah merasa bersalah kepada teman, silakan saling bermaafan. Yang ikhwan sama yang ikhwan, akhwat sama yang akhwat. Jika yang ikhwan dan akhwat misalnya ada masalah, maka minta maafnya hanya lewat mulut saja. Pintar anak ustazah. Juga kita bersih-bersih, sebelum pulang kita bersih-bersih, pilih sampah yang ada di sekitar tempat duduk kita, kemudian kita pilih sampah yang ada di lingkungan kelas kita. Karena ada 2 kelas, kelas 1 silakan dibersihkan yang di sekitarnya, kelas 2 bersihkan sampah yang ada sekitarnya, ambil, nanti dibuang ke tong sampah yang ada di belakang ya, di belakang kelas kita, dalam ruangan silakan dibuang sana. Karena kita umat Islam, sebagaimana hadis Rasulullah, kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Pintar anak ustazah. Itu juga terkait dengan tema kita tadi, hidup sehat dan bersih dari kelas 2 tadi. Dan juga bagi anak ustazah kelas 1, kita juga harus menjaga kebersihan ya. Nah, anak-anak ustazah setelah bersih-bersih, kita merojoah hafalan. Kelas 1 silakan nanti diulang hafalan Qur'annya, kemudian kelas 2 juga diulang hafalan Qur'annya di rumah. Oke anak ustazah, paham? Oke, nah sebelum kita tutup anak ustazah, kita perhatikan di sekeliling kita sudah bersih. Kita akan tutup pelajaran kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la